Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Tanda Caturwani dengan nomor NIM 2961825. Saya berasal dari kelas 2 PK2. Di sini saya akan membahas tentang strategi bisnis bertahan di masa pandemi. Saat ini saya sedang mengelola bisnis Well Wonders. Well Wonders ini berdiri pada tahun 2020. Well Wonder adalah perusahaan yang masuk dalam bisnis retail, yang mana perusahaan ini menciptakan botol dengan bahan yang ramah lingkungan. Botol ini terbuat dari bahan tritan yang kualitasnya premium dan 100% bahan ini tidak beracun yang dapat didaur ulang kembali. Bahan ini tahan lama dan ringan sehingga mudah dibawa saat bepergian. Contoh dari botol Well Wonders ini seperti ini. Kita menyediakan dua warna, yaitu warna hitam seperti ini dan juga warna putih. Oke, selanjutnya visi dari Well Wonders ini adalah tentang gaya hidup atau lifestyle menjadi lebih sehat, realistis, yang lebih penting bersenang-senang. Misinya mendorong gaya hidup sehat, mengurangi sampah plastik dengan menggunakan botol yang dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan kembali dan berkelanjutan. Kondisi perusahaan Well Wonders saat pandemik ini, omset lambat laun menurun. Hal ini menjadi permasalahan di banyak perusahaan lain karena semakin banyak kompetitor dan juga kondisi pandemik yang membuat ekonomi sulit. Hal ini sebagai pengelola perusahaan harus mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dengan ini kita dapat membuat strategi-strategi untuk bertahan di kondisi pandemi seperti ini. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada kreatif melihat peluang bisnis. Pada dasarnya, bisnis berarti menjual solusi permasalahan yang dialami konsumen Anda. Saat permintaan turun, artinya solusi yang ditawarkan bisnis Anda sudah tidak relevan dengan kebutuhan konsumen. Di saat ini, Anda perlu berpikir out of the box dalam melihat peluang bisnis yang ada. Menjalankan bisnis seperti ini bisa tanpa beradaptasi terhadap keadaan pasar sekarang. Bisa jadi merugikan bagi Anda sendiri. Untuk mencari ide, Anda dapat melihat dengan mempertanyakan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi konsumen dan masalah apa yang ditimbulkan dan apa solusi atas masalah tersebut. Singkatnya, ketahuilah masalah konsumen dan ciptakan solusi yang praktis dan kreatif. Yang kedua, ikuti tren belanja konsumen. Perilaku belanja konsumen Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19 tentu berubah karena konsumen tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Aktivitas berbelanja turut dilakukan dari rumah. Konsumen ingin mendapatkan produk kualitas yang terjaga kebersihan dan keamanan tanpa keluar rumah. Hasilnya, penjualan berpindah dari toko fisik ke toko online atau e-commerce. Untuk mempertahankan penjualan, pelaku usaha sebaiknya pindah atau menambahkan toko online. Anda juga bisa memanfaatkan layanan pengiriman makanan dan barang agar tetap bisa menggunakan konsumen Anda. Intinya, pantau terus perilaku dan keinginan konsumen dan sesuaikan model bisnis jika dibutuhkan. Yang ketiga, jalankan strategis bisnis marketing in crisis. Di situasi rentan seperti ini, usaha pemasaran dan komunikasi berperan penting untuk mempertahankan stabilitas bisnis. Untuk menanggapi pandemi COVID-19 ini, bisnis dapat menyampaikan apa saja usaha yang dilakukan para konsumen dan masyarakat pada saat krisis terjadi. Strategi-strategi ini yang sudah diulas dari atas seperti melakukan delivery dan mengeluarkan melalui e-commerce bertujuan untuk membantu konsumen untuk tetap aman saat berbelanja. Sesampailah tujuan tersebut pada konsumen agar konsumen tahu bahwa bisnis peduli pada keamanan dan kesehatan konsumen. Yang keempat, susun rencana untuk berperan bulan ke depan. Masa-masa sulit seperti ini akibat pandemi COVID-19 pasti akan berakhir. Namun sayangnya tidak dapat diprediksi secara akurat kapan. Daripada hanya berharap dalam ketidakpastian ini, ada baiknya Anda menyiapkan rencana untuk beberapa bulan ke depan dengan skenario di mana pandemi COVID-19 masih berpengaruh bagi bisnis Anda. Anda perlu menganalisis bagaimana bisnis Anda mengalami perubahan dan terpengaruh selama beberapa bulan ke depan. Dari segi opsional, biaya, stok, jumlah permintaan, proyeksi keuntungan dan kesehatan, cash flow bisnis Anda, analisis dan susun rencana untuk mempertahankan kestabilan bisnis Anda. Perlakukan penyesuaian yang dianggap dapat menguntungkan bisnis. Selain itu, analisis dan
lakukan mitigasi atau resiko-resiko yang dapat mengganggu bisnis Anda dalam beberapa bulan ke depan. Yang terakhir, kelima, ada menjanjikan momen-momen tertentu. Gunakan setiap momen yang ada seperti momen-momen penting untuk mengadakan promosi dan sale. Contoh sale seperti kemerdekaan, seperti Ramadan, dan masih banyak lagi momen yang lainnya. Sekian yang saya bahas. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.